Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada sedikit penurunan, teman-teman. Data dari CoinMarketCap 0,06%. Harga saat ini 0,2 rupiah, teman-teman. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada penurunan 41% dan Shiba masih berada di peringkat ke-14 ya, data dari CoinMarketCap. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba Inu, kita pantau dulu untuk hari ini. Global Crypto Market Cap ada kenaikan 2,82%, BTC di angka 372 juta rupiah dan naik 20,94 ya dalam 24 jam terakhir. Ethereum 25.600 dan BNB masih di 4,7 juta rupiah, teman-teman. Kemudian video ini hanya sekedar sharing ya, berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana dingin dan bebas ya dalam melakukan investment. Ada berita menarik dari Swapzone ya, mengumumkan dukungan untuk Shiba Inu Layer 2 blockchain, teman-teman. Jadi solusi lapisan 2 Shiba menerima dorongan saat Swapzone berjanji untuk mengintegrasikan Shibarium saat rilis. Jadi Swapzone kemarin mengungkapkan kegembiraannya tentang blockchain Shiba Inu Layer 2 dan berjanji untuk sepenuhnya mendukung dan mengintegrasikan Shibarium ke dalam platform segera setelah ditayangkan ya, teman-teman. Kemudian perlu dicatat bahwa Swapzone ini telah menambahkan dukungan untuk ketiga token ekosistem yaitu Shiba, Bond, dan Lace. Di tengah meningkatnya minat sebelumnya, Dompet Atom juga menggunakan rencananya untuk mendorong atau mendukung Shibarium yang banyak ditunggu setelah diluncurkan. Kemudian Shibarium telah menimbulkan kehebohan di komunitas kripto dengan banyak yang menantikan peluncurannya. Jadi blockchain layer 2 diharapkan menawarkan transaksi yang cepat ya dan aman serta biaya yang rendah, menjadikan alternatif yang menarik untuk blockchain yang ada. Sementara itu, tanggal pasti peluncuran Shibarium yang diumumkan secara resmi oleh tim, namun dalam obrolan Telegram baru-baru ini, pengembang utama Shiba Satoshi Kusama mengonfirmasi bahwa versi beta Shibarium sudah siap dan mengisyaratkan bahwa penantian mungkin akan berakhir ya sebelum Mei. Semoga saja segera rilis ya, teman-teman ya, karena memang Shibarium ini sangat ditunggu-tunggu ya, teman-teman. Tambahan di sini mengenai Shiba ya, apakah bisa mencapai di 100 rupiah atau 0,0001 dolar ya. Jadi pertumbuhan Shiba terkait dengan beberapa faktor yang dapat merusak atau membuat harganya indeks. Faktor tersebut termasuk pasokan yang beredar ya sebesar 549 triliun dan kapitalisasi pasarnya sebesar 7,7 miliar dolar. Kemudian serangkaian kerugian yang dapat menamakan waktu bertahun-tahun untuk menghilangkan token dari peredaran. Jadi semua faktor ini memainkan peran utama dalam menentukan harganya, termasuk menghapus nol berikutnya. Untuk yang belum tahu, Shiba masih belum menghapus nol ya di 16 bulan terakhir karena unsur-unsur di atas mempengaruhi harga. Jadi bagaimana bisa membuat nol dan mencapai 100 rupiah ya, teman-teman. Perspektif Coin yang menghitung harga kripto menunjukkan bahwa Shiba dapat menghapus nol mencapai 100 rupiah jika kapitalisasi pasarnya meningkat pesat ya, teman-teman ya. Jadi menurut analis, jika kapitalisasi pasar Shiba menyentuh level tertinggi di 58,9 miliar dolar, Shiba dapat menghapus nol dan diperdagangkan di kurang lebih 100 rupiah, teman-teman ya. Jadi YouTuber kripto ini terkemuka Zack menunjukkan bahwa Shiba perlu meningkatkan kapitalisasi pasarnya kurang lebih 693% ya. Meskipun jumlahnya tampak cukup besar, bukan tidak mungkin, teman-teman, untuk mencapai di pasar kripto ya. Jadi Shiba mencapai kapitalisasi pasar tertinggi di 39 miliar dolar pada Oktober 2021. Kemudian menghapus nol, token juga mencapai titik tertinggi sepanjang masa di 8616 ya. Oleh karena itu peningkatan kapitalisasi pasarnya bisa menjadi langkah ya pertama bagi Shiba untuk mencapai di 100 rupiah. Meskipun demikian, agar kapitalisasi pasar meningkat, Shiba perlu menarik putaran baru investor yang pertama kali terjadi di tahun 2021. Tambahan di sini dari Binance Amerika ternyata menyanggah laporan di Reuters ya, teman-teman, mengatakan para eksekutifnya yang memiliki akses ke rekening banknya. Jadi Binance membantah laporan sebelumnya yang dibuat oleh Reuters yang menyatakan bahwa pertukaran internasional diduga memindahkan 400 juta dolar dari akun milik afiliasi mereka. Jadi dalam upaya untuk mengklarifikasi situasi, Binance juga mengatakan bahwa hanya eksekutif platform yang memiliki akses seperti itu ke rekening banknya. Jadi sebuah laporan yang dirilis Reuters pada hari Kamis mengklaim bahwa catatan bank dan pesan perusahaan mengungkapkan bahwa raksasa pertukaran kripto Binance mentransfer lebih dari 400 juta dolar ya dari rekening bank Amerika.
Kemudian Binance bagaimanapun telah mengeluarkan pernyataan melalui tweet yang menyatakan bahwa laporan tersebut tidak benar ya. Kemudian sudah usang tanpa merinci. Sementara afiliasi Amerika mengakui keberadaan Menit Peak ya, perusahaan tersebut menyatakan bahwa pembuat pasar berhenti beroperasi di platform tersebut pada tahun 2021. Jadi Binance tidak pernah dan tidak akan pernah memperdagangkan atau meminjamkan dana pelanggan dan selalu mempertahankan cadangan 1:1, kemudian tunduk ya pada audit rutin dan pelaporan regulasi oleh entitas pemerintah. Jadi perusahaan juga mengatakan tim kepemimpinan terdiri dari mantan karyawan dari pengawas Amerika Serikat seperti SEC. Jadi sementara itu tampaknya orang-orang memimpin urusan di Binance tidak mengetahui transfer tersebut ya. Dan seperti yang dinyatakan dalam laporan Reuters dengan pesan yang mengungkapkan bahwa arus keluar terjadi tanpa sepengetahuan eksekutif. Binance yang tidak memiliki lisensi untuk beroperasi di Amerika Serikat selalu mengklaim bahwa Binance adalah entitas independen dari platform internasional dan sementara transfer yang seharusnya menunjukkan percampuran dana ya. Khususnya Silvergate Bank yang telah menjadi berita akhir-akhir ini sedang menghadapi penyelidikan peraturan dan berurusan dengan pertukaran kripto FTX yang bangkrut. Binance juga berada di bawah radar regulator dalam beberapa tahun, jadi baru-baru ini mengaku telah melanggar aturan dan bersedia mencapai penyelesaian dengan regulator Amerika Serikat. Kemudian BTC melonjak lalu mundur ya, ada apa sih di balik roller coaster? Jadi untuk minggu yang di hari ini, BTC dengan kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar yang mencapai berapa tertinggi 6 bulannya sebelum mundur tiba-tiba pada Kamis malam. BTC baru-baru ini diperdagangkan lebih dari 24.500, naik hampir 3,1% selama 24 jam terakhir. Kemudian turun tertinggi mingguan ya pada Kamis pagi ketika BTC melampaui $25.000 untuk pertama kalinya sejak Agustus. Meskipun terjadi penurunan pada hari Kamis, BTC masih berpindah tangan 13%, lebih tinggi dari 7 hari yang lalu ya teman-teman. Jadi alasan rebound dari support sebelumnya sekitar $22, penurunan berikutnya dari kemudian rally bervariasi. Awal minggu ini, untuk Darius Tabasi, salah satu pendiri Vartech Protocol, protokolan terdesentralisasi yang berbasis di London, mengatakan bahwa kita mungkin memiliki bakat untuk pasar bullish berikutnya ya. Sehari kemudian pasar berubah waspada dan BTC turun di lebih dari $1.000 dalam beberapa jam di tengah pernyataan hawkish ya oleh pejabat Federal Reserve. Jadi kondisi overbought jangka menengah BTC memberikan hawatan dengan resistensi penting sekitar 25.200 di dekatnya yang meningkatkan kemungkinan pullback jangka pendek. Kemudian dukungan mendekati MA 200 dan $20.000 ya, tulis Katie Stockton ya teman-teman. Jadi Edward Moya ini analisis pasar senior membuat pasar valuta asing mencatat dalam email pada hari Jumat bahwa setelah BTC menguji level 25.000 dan gagal memperpanjang lebih tinggi, banyak pedagang aktif menguji keuntungannya teman-teman. Jadi pada Jumat sore, investor juga tampak telah mengakibatkan atau mengabaikan berita terbaru yang mengecilkan hati untuk mendorong BTC hanya beberapa dolar ya, kurang dari $25.000. Kemudian untuk Moya dari Owanda ini percaya bahwa hasil yang lebih besar dari dorongan peraturan kripto yang baru tidak akan terlihat untuk sementara waktu teman-teman. Yang pasti untuk beberapa pengamat juga berpendapat ya bahwa peraturan yang berlebihan dapat mendorong investasi yang menakuti pasar. Berdasarkan kegunaan atau kegangan mereka untuk berunding, jelas bahwa motivasi SEC akhir-akhir ini didorong oleh keinginan untuk melindungi pertahanan keuangan teman-teman. Untuk sebagian besar investor optimis ya tentang pasar kripto, melihat Fed menyetujui kenaikan suku bunga 25 basis poin dan berturut-turut kemudian pertemuan komite pasar terbuka di FOMC ya. Jadi sementara untuk perkiraan suku bunga yang lebih tinggi membebani nilai arus kas masa depan, peningkatan likuiditas global juga membantu menaikkan harga aset ya. Sementara itu untuk Moya mencatat pada hari Kamis percaya bahwa ketahanan BTC telah mengesankan yang mengingat volatilitas pasar obligasi dan arus utama peraturan yang stabil. Namun dia menambahkan dengan hati-hati dalam wawancara lanjutan dengan CoinDesk ya, pikir harus hidup dari minggu ke minggu dan saat ini tampaknya tujuan utamanya adalah menerapkan perlindungan konsumen teman-teman. Oke, jadi seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika video ini bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.